Ada topik menarik yang mau saya soroti, dan itu adalah berkaitan dengan topik penyaliban Kristus itu rencana siapa? Rencana Bapa atau rencana iblis? Ada banyak orang Kristen yang menginginkan kami hamba-hamba Tuhan untuk membuat tanggapan ini, tapi saya pribadi yang paling mendorong saya membuat tanggapan ini dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, dan berharap tanggapan saya memberi kesejukan, gitu ya. Oke, kita putar teman-teman. Adalah karya Tuhan atau karya iblis? Bukan. Apakah penyaliban kayu salib itu adalah karya Tuhan atau karya iblis? Bukan kedua-duanya. Kenapa bukan kedua-duanya? Karena begini, kalau saya mengatakan karya iblis berarti iblis itu maha tahu. Padahal dasarnya iblis sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan iblis pun tidak tahu yang disalib itu adalah Tuhan. Dan juga kalau saya Bohong anjir, ini bohong. Iblis tidak tahu, jelas-jelas iblis merasuki Yudas penipu. Lanjut. mengatakan itu adalah karya Tuhan, berarti Tuhan juga membiarkan iblis itu bekerja sama, dan itu juga tidak tepat. Jadi yang benar adalah Tuhan memberi sebuah pemberitahuan atau sebuah tanda. Makanya itu sudah dari zaman-zaman awal-awal itu Tuhan itu sudah memberitahukan bahwa akan terjadi demikian, akan terjadi seperti ini. Nah, di akhir zaman Tuhan sudah memberitahukan akan terjadi perang dunia. Tetapi apakah perang dunia ini diakibatkan oleh Tuhan? Tidak. Perang dunia yang terjadi itu bukan dari Tuhan, tetapi dari manusia dan dari iblis itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke topiknya ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Nah, suatu pertanda ini ya itu nubuatan. Jadi kematian di atas kayu salib itu Menafsir, adalah mulai menafsirkan. pertanda, pemberitahuan dari Tuhan bahwa segala sesuatu itu terjadi, akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Tuhan itu maha tahu. Makanya sebelum itu terjadi, dia itu sudah bernubuat, tertulis di dalam nubuatan itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Jadi poinnya teman-teman, dia dari tadi ini menjelaskan, menafsirkan. Dia mengambil perjanjian lama seolah-olah itu menubuatkan akan Yesus yang mati di kayu salib. Nah, gua bantah ini pakai satu dalil ya. Ntar. Gua langsung bantah nih narasi dia. Nih, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi ini bicara ngarang anjir. Gak boleh padahal. Gak boleh ini ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, ini dari tadi nafsir, si penafsir ini namanya. Lanjut. karya iblis itu tidak benar. Kalau kita juga mengatakan karya Tuhan itu juga tidak tepat. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan itu sendiri. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan kesusahan, tidak ada rancangan kematian. Tetapi Tuhan memang tahu bahwa Dia akan mati untuk menjadi menebus manusia itu dari dosa. Makanya kedatangan Dia ini tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia itu. Matius 1 ayat 21. Jadi kedatangan Tuhan memang tujuannya adalah untuk mati. Mana ada untuk mati? Untuk menyelamatkan manusia nggak harus mati. Nggak harus jadi tumbal, pengarang andal itu. Dasar pengarang. Lanjut dulu Bang Andi, selesai ini. Karena Dia tahu. Tapi nggak berbobot dah. Nggak berbobot dah. Yang satunya aja ntar. Oh, Mel Atok boleh, Serasoru boleh. Apain kita nontonin si Tasya ini? Ntar. Melatok aja sama Serasoru. Gue penasaran yang Serasoru bahkan dapat dari mana nih? Nah, Serasoru ya, ntar ya saya buka. Shalom Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki. Dengar nggak? Dengar nggak? Agak kecil sih, coba. Kecil.
Bentar ya. Bentar dulu. Gini kali ya. Bentar. Ini kelihatannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada WA masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh, tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Bohong, dia bilang iblis belum ada. Iblis itu nggak diciptain sama Tuhan. Iblis sudah ada sejak kekal itu. Ya, orang Kristen percaya kalau iblis nggak diciptain, teman-teman. Jadi kalau dia bilang iblis belum ada katanya, manusia belum ada, bohong. Iblis itu nggak diciptain dalam Kristen menurut Kristen ya. Lanjut. Tipu terus aja. Ya. Bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Ayat ini lagi. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Bohong. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Tadi malam baru gue bahas sama Kores. Kisah Rasul pasal 2. Ntar langsung kita bantah teman-teman ya. Nih gue bukain Yesaya 53 nomor 10 nih ya. Ini bukan menubuatkan tentang Yesus. Kenapa? Terbantah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kenapa ini tidak menubuatkan tentang Yesus? Karena dikatakan di sini ia akan melihat keturunannya. Kata keturunan dalam Yesaya 53 nomor 10 dalam bahasa Ibrani merujuk kepada kata zera. Zera itu artinya benih keturunan secara jasmani melalui air mani. Pertanyaan kita adalah, kapan Yesus memiliki anak secara jasmani? Kalau tidak bisa dibuktikan berarti gagal nubuatan ini. Gagal ya. Clear. Ini benih teman-teman. Ya, Yesaya 53 dipotong ayat tadi. Jadi ayatnya dipotong. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia sampai di sini aja. Nah, dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Umur Yesus nggak lanjut sampai 33 tahun doang. Mati ya. Nggak punya keturunan. Artinya apa? Nubuatan ini gagal dan ini tidak menubuatkan tentang Kristus Yesus. Lanjut. Ngutip dalil sembarangan nggak jelas anjir, sasoru. 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh.
Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana? Ini boleh gue bantah langsung gak sih Bang Handi Ustadz Tio? Gue bantah ini, pembohong anjir resa seluruh. Gas. Nih ya, dalam Kisah Para Rasul itu teman-teman, kalau dia bilang penyaliban itu rencana Allah, padahal dalam KPR itu dijelaskan, andai kata mereka, para penyalib, para pembunuh Yesus ini mengetahui siapa yang mau mereka salibkan, mereka tidak akan jadi itu membunuh Yesus. Dalilnya ada dalam Kisah Para Rasul. Gue lupa, bentar gue cari ya. Aduh, parah. Macet. Nah, nggak ada jelas nih si Iqbal nih ngasih Apa data ini? macet. Apa ini? Oh, 1 Mana Korintus. datanya? Ini. Kok macet? Nih, 1 Korintus 2 nomor 8. Bantah. Ini Kristen ini ya, Bang Max dia? Hah? Kristen kau? Nih. Soalnya nggak ada adab. Kalau memang ini rencana Tuhan, kenapa 1 Korintus 2 Mana? tertulis seperti ini? Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jeder. Nah, sekali. Jeder. Bentar. Lah, terus kalau nih mereka gue kasih tidak lagi ya, menyalibkan sebentar. Yesus, mereka tidak akan menyalibkannya, betul. Nih, ya betul Pintar nih sekali lagi. ya. Boleh pintar ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jeder. Nah, udah lanjut. Diam kau Dinda, diam. Nanti kau pedih nanti. Jangan. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Aku mau nonton Esra Soru, langsung ke bantah ini. Peran iblis di sini. Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya. Halo. Tidak. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Iya, tapi pengen Yesus mati. Oke, salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi, jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Iyalah. Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Berarti dia menghendaki kan? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah,
Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu Iblis ini disuruh nih. kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Karena Di mana? Dua-duanya itu Iqbal. Ya, diam Dinda, diam dulu Dinda. Kehendak Jangan itu panik. betul itu, kehendak dua-duanya. Diam. Tetapi iblis Allah bangkit, dia malu, rupanya dia salah. Tuhanmu kolab. Bimbinglah dia. iblis tidak pengen Yesus disalib. Yesus diserupakan. Turunin lah. Oke, salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu Siap Setio. Siap. Jadi kalau yang aku lihat ya polemik yang kayak gini ya, makanya kita tuh bersyukur banget jadi Islam, jadi Muslim itu bersyukur. Benar Ustaz, benar. Karena sebenarnya inti poin masalahnya itu penyaliban itu. Itu inti poinnya. Kalau seandainya penyaliban itu nggak terjadi pada Yesus, nggak ada polemik itu. Makanya dalam Islam, kalau dalam perspektif Islam, Nabi Isa alaihissalam nggak disalib kan, selesai perkara. Betul. Iblis mau siapa, nggak ada pembahasan itu. Karena memang Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkatnya ke sisinya. Apakah ada penyaliban? Ada, tapi bukan Isa yang disalib. Betul. Selesai. Nah kalau ini kan, makanya saya katakan tadi, iskalnya, poinnya itu adalah Yesus disalib. Ketika dikatakan Yesus disalib, udah mau dibilang bapak, mau dibilang iblis, tetap salah dua-duanya. Ya. Maju kena, mundur kena itu. Siap. Nah, jadi yang disampaikannya itu Setio, kesimpulannya yang disampaikan Esra Sori ini kalau saya perhatikan, ya tidak berpihak kepada siapa. Win-win solution ini, win-win solution. Kedua-duanya benar. Jadi kalau jadi senjata makan tuan. Kemarin ada oten yang bilang ke saya, dia bilang, terus ini Ada Ustaz, suara nggak sih? Cek. Halo, selamat sore. Oke. Jadi si Oten ini ya sama saudara Bang. Dia bilang begini. Itu kehendak dua-duanya, Bapak dan iblis. Ya. Kedua-duanya. Terus aku tanya, berarti Bapak dan iblis setara? Oh, tidak, kata dia. Nah, terus gimana dong? Itu kehendak Bapak dari awal. Tapi iblis itu hanya merasuki Yudas, kata dia gitu. Nah, kalau begitu, antara kehendak Bapa dan kehendak iblis, siapa di antara mereka yang kehendaknya lebih kuat, yang lebih terlaksana, terrealisasi? Aku lagi ada kerja, kata dia. Sama-sama kuat. Lagi ada kerja. Enggak, kalau kedua-duanya iblis dan bapak sepakat. Langsung turun. Ya berarti Bapak dan iblis berkolaborasi untuk mengajarkan pembunuhan dalam agama Kristen. Loh, faktanya demikian, Setio, memang seperti itu. Iya, nah, makanya bingung dia kan. Mau nggak mau ya udah, aku ada kerjaan katanya, lagi kerja. Loh, salah satu bukti dia kerjasama ini, Setio. Salah satu, bukan cuma soal penyaliban, ya. Seringkali saya katakan banyak di Bible ini, di mana menunjukkan bahwasanya Bapak itu dia selalu bersepakat dengan iblis itu. Contohnya apa nih? Yohanes antar Matius ini salah satu contohnya nih. Matius pasal 4 nomor 1.
Nah, pencobaan di padang gurun ya. Yesus dicobai iblis di padang gurun. Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun kira-kira? Maka Yesus dibawa oleh roh. Roh di sini Roh Kudus, teman-teman. Cuman nggak ditulis kudusnya. Pneuma ini pneuma. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Berarti Tuhan bersepakat ini untuk mencobai tumbal Yesus ini. Banyak ini hal-hal seperti ini di Bible. Ada lagi tadi malam gini. Silakan. Ada lagi tadi malam gini, Bang. Siap. Dia bilang gini. Jadi aku udah kejar nih kan, udah mentok nih. Aku tanya dia, terus yang penyaliban Yesus itu rencana siapa? Bapak atau iblis? Tidak dua-duanya katanya. Tidak dua-duanya. Terus tentara Romawi gitu. Kalau tidak dua-duanya terus siapa? Coba-coba yang lain lagi. Mel Atok atau Mel Atok dulu. Melatok nih gue selesaiin videonya. Iya, Mel Atok lagi deh. Satu lagi Mel Atok. Oke, tar nih. Aduh kacau nih. Ini semua pendeta turun tangan loh. Ini turun tangan pendetanya semua. Asli kacau nih. Nih coba Kalau saya ini ya. udah Bang, kan udah aku dua-duanya. Udah lah ini Bang. Enggak. Udah aku dua-duanya. Belum selesai. Oh, tapi sampai di situ aja tadi ya, enggak apa-apa deh. Iya lah, Kita udah langsung dua-duanya buat. udah. Melatok. Iya. Yang noise. Shalom, saudara-saudara. Saya bersyukur dapat kesempatan membuat video ini. Ada topik menarik yang mau saya soroti, dan itu adalah berkaitan dengan topik penyaliban Kristus itu rencana siapa? Rencana Bapa atau rencana iblis? Ada banyak orang Kristen yang menginginkan kami hamba-hamba Tuhan untuk membuat tanggapan ini, tapi saya pribadi yang paling mendorong saya membuat tanggapan ini dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, dan berharap tanggapan saya memberi kesejukan, gitu ya. Karena ada dua sahabat saya, dua teman saya, Pak Bom Bom dan juga Bang Edis TV, mereka WhatsApp saya, dan isi WhatsAppnya ya seputaran ini. Dan memang di media sosial mungkin teman-teman sudah lihat, Bom Bom dengan Bang Edis beda pandangan seputaran ini. Bang Edis ada pada pandangan penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Kelihatannya saudara Elia Miron dengan Bang Edis pandangannya sama. Lalu Pak Bom Bom kelihatannya penyaliban Kristus adalah rencana Bapa, dan kelihatannya Bang RK sama dengan Pak Bom Bom, ya. Lalu saya juga sudah kirim WhatsApp saya ke Pak Bom Bom. Saya hanya mengingatkan bahwa saya, Pak Bom Bom, Bang Edis atau kawan-kawan yang lain yang sering menyampaikan firman, walaupun pengetahuan kita semua belum sempurna. Seturut 1 Korintus 13 ayat 9 itu saudara boleh baca di sana. Di situ diterangkan pengetahuan kita, nubuatan kita belum sempurna. Jadi tidak ada hamba Tuhan yang pintar sekali sampai pengetahuannya sempurna. Saya yakin tidak ada. Kalau ada yang mengklaim dirinya pintar sempurna, pasti itu sombong rohani dan harus bertobat. Nah, menarik saudara-saudara bahwa saya sampaikan ke Pak Bom Bom supaya melihat bahwa kita ini kan teman, jadi diaturlah baik-baik, kira-kira begitu. Kepada Bang Edis juga saya sampaikan hal yang Diaturlah baik-baik. Agama dinegosiasi, anjir. Dinegosiasi. Aku komentarin dulu. Apa si Mel Atok nih? Aduh Mel Atok. Mukamu Mel Atok udah mirip sama Eko Show. Kau jadi rapper aja. Kau berhenti kau jadi pendeta ya Mel Atok ya. Lain yang dibahas, lain pula yang kau jawab. Apa lakukan Mel Atok? Bisa-bisanya disuruh atur baik-baik. Soal agama loh, soal agama gila. Baik. Lanjut. Tapi kepada Bang Edi saya tambahkan dengan pandangan saya. Saya menyampaikan sepintas pandangan saya dengan data-data Alkitab yang saya kirimkan ke Bang Edis, dengan berharap Bang Edis memperhatikannya, lalu sehingga ada satu data-data yang melengkapi lah. Karena begini, dalam menafsirkan Alkitab ini kan harus komprehensif, harus menyeluruh. Bagian yang satu tidak boleh bertentangan dengan bagian yang lain. Atau memang tidak bisa bertentangan. Kenapa tidak boleh bertentangan atau tidak bisa bertentangan? Karena sumbernya adalah Roh Kudus, ya.
Ini kan tulisan yang diilhamkan Allah nih, dari Kejadian sampai Wahyu. 39 di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru, ya kan? Nah, ini kan tidak boleh bertentangan. Jadi kalau ada data-data yang kelihatan bertentangan, tidak boleh dipertentangkan. Itu pasti bisa digabungkan sehingga menghasilkan satu pandangan yang bagus, yang baik, yang tidak bertentangan, ya. Nah, itu cara menafsirkan Alkitab. Karena kalau bertentangan, maka Roh Kudus adalah pihak yang paling disalahkan. Seolah-olah Roh Kudus mulut bercabang, kan tidak bisa demikian. Roh Kudus bukan mulut bercabang. Roh Kudus pasti benar. Makanya dalam surat Petrus itu, Petrus bilang ya, di 2 Petrus 1 ya, kalau tidak salah saya baca buat saudara, di 2 Petrus 1 ya, ayatnya yang ke 20-21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Berarti harus betul-betul dipimpin Roh Kudus ya. Yang menjamin kau dipimpin Roh Kudus sehingga kau berani menafsir ini siapa, Melatok? Hah? Apa? Tidak boleh menafsirkan, tapi sekarang kau sedang menafsirkan ini. Dia nggak ngaca, dia menafsirkan sekarang ini. Apa dia ini? Yang kedua dia nggak menjawab, dia nggak ada pegangan. Iya, nggak berani dia ini. Coba lanjut. Sehingga tafsiran kita bagus, tidak bertentangan. Jadi tidak cukup hanya belajar, harus betul-betul minta kepenuhan Roh Kudus, dikuasai, dipimpin. Ya, sekali lagi pesan untuk Melatok dicari sama Kodondi ya. Melatok dicari Kodondi. Lanjut. Roh Kudus sehingga pandangan kita penuh tanggung jawab dan dasarnya kuat dan menjadi pengajaran yang menumbuhkan iman orang. Karena Roma 10 ayat 17 itu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, sebenarnya kalau saya kasih tahu Bang Edis ya, saya bilang kalau pandangan saya, siapakah rencana penyaliban iblis itu siapa? Iblis atau Tuhan? Dua-dua, karena dua-dua punya data. Data tentang rencana penyaliban Yesus itu adalah rencana Bapa, banyak. Yesaya 53 itu nubuatan tentang Mesias yang menderita. Di ayat 10-nya dikatakan Tuhan menghendaki meremukan dia. Bapa menghendaki meremukan Yesus. Dipotong lagi datanya, dipotong lagi, Cok. Sama juga, Cok. Dipotong loh datanya dari tadi. Aku paling benci orang bahas Yesaya 53 dipotong-potong nih. Lanjut. Yang jelas remukan di sini jangan. Iya, dua-duanya juga ini. Dua-duanya. Tapi dilewatkan tadi somong rohani. Gimana somong rohani itu kira-kira? Nggak tahu. Ini sebentar. Kita lanjutin dulu, selesaiin dulu. Pikir Bapak benci Yesus, kan kita tahu ada misi di balik ini, yaitu penebusan kita. Jadi beda sama iblis begitu ya. Lalu di ayat 12-nya juga dikatakan dari Yesaya 53 ada keterangan di sana bahwa di hari matinya dia ada di antara pemberontak-pemberontak, dan Yesus memang disalibkan di antara penjahat-penjahat itu. Yesaya itu nabi asli, nubuatannya tidak mungkin meleset. Kalau nabi palsu nubuatannya meleset. Nabi asli nubuatannya itu tergenapi sampai detail-detailnya. Begitu. Jadi tidak mungkin salah di situ. Lalu ditambah lagi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 itu khotbah, penggalan khotbah Simon Petrus di hari Pentakosta itu. Di situ jelas penyaliban itu rencana Bapa. Lalu Kisah pasal 4 ayat 27 28 yang adalah penggalan doa jemaat, yaitu bahwa Pontius Pilatus, Herodes, suku-suku bangsa yang melawan Yesus dan seterusnya itu ditentukan oleh tangan Tuhan. Berarti ada dalam rencana Allah. Sedangkan data-data seperti Lukas 22 ayat 3 sampai 6, Yohanes 13 ayat 27 sampai 28 itu data-data yang menuturkan bahwa memang iblis juga punya rencana. Hanya bedanya iblis ini punya rencana tidak sejak kekekalan. Karena rencana penyaliban Yesus menurut rencana Bapa itu, kalau kita lihat lagi di 1 Petrus 1 ayat 18-19 tentang penebusan, tentang darah yang mahal, dan itu tidak bisa tidak ada di sekitar penyaliban Kristus ya.
dan sampai kematiannya. Dan ayat 20 dari 1 Petrus 1 mengatakan, iya, Tuhan Yesus itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia belum dijadikan berarti iblis belum ada. Iblis itu mantan malaikat. Itu bisa bandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 1 ayat 6, yang merupakan ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang latar belakang dari iblis yang adalah mantan malaikat yang berdosa, kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Dia menginginkan melalui penyaliban itu supaya Yesus hancur. Ini yang iblis rancangkan dari dulu. Dia mau Ayub hancur, dia mau hamba-hamba Tuhan hancur, bahkan Yesus pun dia mau kasih hancur. Kita pun pengikut Yesus, setan mau kasih hancur. Tapi sekalipun setan punya rencana ini, Tuhan yang maha kuasa merancangkan tidak demikian. Tuhan itu kudus, penuh kasih, maha kuasa, juga maha adil. Makanya ada penyaliban. Pembohong banget Oten ini. Tuhan itu maha kudus. Tuhan tidak seperti itu. Tuhanmu pembunuh. Dalilnya banyak, weh. Maka dari itu sebenarnya tinggal dijelaskan saja mana rencana Bapa, datanya mana rencana iblis, datanya mana, lalu maksud tujuannya apa. Tidak mungkin iblis merencanakan Yesus disalibkan untuk penebusan, itu tidak ada. Iblis mau Yesus disalibkan supaya Yesus hancur, itu saja. Ternyata Yesus tidak hancur. Dia sengsara, menderita luar biasa, dia mati, dikuburkan, tapi dia bangkit. Maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Begitu ceritanya. Jadi dua-dua. Jadi sebenarnya pandangan Pak Bombom, Bang Edis, Kak Elia, RK atau yang lain-lain digabungkan aja, bukan dipertentangkan. Alkitab tidak bertentangan kok. Begitu ya. Jadi ini bukan tanggapan lengkap saya. Lebih detail. Oke, gimana Ustaz? Bagi yang tahu alamat atau nomor HP-nya Mel Atok ya, kasih tahu dia ya. Dio Pratama bilang Pendeta Mel Atok disarankan oleh Bang Dio Pratama jadi rapper aja, jadi rapper. Jadi Belton rap aja ngomong, apa-apa ngomong itu sih. Nanti saya minta. Bang Handi tuh jalur komunikasi itu Bang Handi punya semua di nomor pendeta tuh. Kasih tahu dia jangan blokir Facebookku. Keputaran data-data yang saya omong tadi, sampaikan tadi, itu saya panjang lebar di YouTube saya. Durasinya lebih panjang dan lebih detail ya. Ingat, kita semua berteman, kita semua sedang memberitakan firman. Ini kawan-kawan yang saya sebut namanya, ini belum yang lain-lain lagi ya. Kita memberitakan firman ya. Kawan-kawan yang saya sebut tadi kan sudah sering ya bicara agama orang. Dan intinya kau cari damai lah gitu, kau win-win Ini solution. si Melatok masuk TikTok. Melatok masuk TikTok. Diskusi sama anak-anak API habis. Langsung pensiun ya, jadi pendeta. Pensiun dia langsung pensiun. Asli. Kita bubukin dia ini. Yang jelas pendapat langsung pensiun dia. Yang jelas pendapat Mel Atok sama dengan Isra Soru, dua-duanya punya rencana, itu aja udah. Iya, cari aman. Dari situ kita bisa lihat teman-teman bahwasanya ini memang cari aman posisinya dia ini. Ya dong, namanya juga tokoh publik. Kacau ya. Nggak berani menyampaikan kebenaran itu, nggak berani. Coba si RK terakhir. Masih banyak loh, nanti malam kita buka lagi. Coba si RK. Aku sholat maghrib dulu Bang Andi. Oh kalau gitu nantilah kita tutup dulu ini. Nanti kita buka nanti pada Isya. Iya, pada Isya ya, semua. Nanti aku live gampang aja. Nanti ada Bang Zuma, nanti ya pengumuman buat teman-teman. Insya Allah di Komal ini Jabodetabek. Aku udah konfirmasi ke Bang Zuma tadi. Insya Allah Bang Zuma akan hadir di Komal Jabodetabek malam ini teman-teman. Jadi stay tune ya, tetap bareng kita di sini. Mantap. Baik Bang. Tadi itu ada dua nomor yang saya kasih, Pak Imran sama Pak Rahman. Dua-duanya orang Bugis. Mereka itu orang terpenting lah di Kaltim lah. Uangnya aja beliau apapun permintaan antum. Wah, aman Bang Andi. Siap, makasih banyak Bang Andi. Siap. Siap Bang. Thank you Bangku. Oke, buat teman-teman semua saya pamit dulu. Makasih teman-teman Api Jabo, Ustadz Dio, Bang Handi, Bang Dian, Bang Putra, semuanya, Bang Kores, Bu Norosipa. Ya, saya pamit dulu teman-temannya yang ada di bawah. Saya maghriban dulu, nanti malam kita lanjut lagi. Mantap, stay tune di sini. Nanti malam Bang Zuma bakalan ada di Komal Api Jabodetabek. Menyala. Oke. Untuk